pagi anak-anak, Om Swastiastu. Nah, bertemu lagi di kelas sosiologi. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Minggu lalu kita telah membahas tentang interaksi sosial, yakni faktor pendorong interaksi sosial, yakni sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Tujuan pembelajaran hari ini yakni yang pertama, mengklasifikasikan bentuk-bentuk proses sosial yang bersifat asosiatif dan yang bersifat disosiatif. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk proses sosial yang bersifat asosiatif dan bersifat disosiatif yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada apa? Dua tadi. Yang pertama, bersifat asosiatif, yang kedua bersifat disosiatif. Nah, kita akan bahas dulu tentang satu persatu nanti ya. Nah, yang bedakan antara bersifat asosiatif dan disosiatif, yakni yang asosiatif itu yang bersifat positif, sedangkan yang disosiatif itu bersifat negatif. Nah, untuk memperdalam ini, kita akan bahas dulu tentang proses asosiatif. Dalam proses asosiatif ini terjadi apabila individu atau kelompok melakukan aktivitas yang memiliki keserasian atau kesamaan dalam pandangan atau pola pikir sehingga mengarah pada persatuan dan dapat meningkatkan solidaritas. Nah, bentuk-bentuk asosiatif yang pertama yakni kerjasama atau cooperation. Nah, faktor utama terbentuknya kerjasama adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, bentuk dari kerjasama ini yang pertama yakni tawar-menawar atau bargaining. Nah, adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Nah, kegiatan tawar-menawar ini terjadi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Yang kedua, kooptasi atau cooperation, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Kooptasi merupakan suatu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan terhadap stabilitas organisasi yang bersangkutan. Tiga, yakni koalisi atau coalition adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu. Hal ini terjadi karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama. Dan yang keempat, yakni patungan atau joint venture. Nah, ini kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk meraih keuntungan dalam bidang ekonomi. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya saja pertambangan, perhotelan. Selanjutnya, eh, bagian dari bentuk yang asosiatif yakni akomodasi. Akomodasi sebagai proses adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Sedangkan akomodasi sebagai keadaan adalah kenyataan adanya keseimbangan kehidupan di masyarakat. Nah, akomodasi ini terdiri dari berbagai macam bentuk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari akomodasi itu sendiri. Yang pertama yakni koersi. Koersi merupakan prosesnya melalui paksaan atau secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, kompromi, yakni kedua belah pihak mengurangi tuntutannya. Yang ketiga, yakni arbitrase, yakni penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi. Yang keempat, yakni mediasi, di mana pihak ketiga hanya sebagai penasihat. Yang kelima, yakni konsiliasi, yakni mempertemukan keinginan pihak-pihak yang sedang berkonflik. Selanjutnya, yakni toleransi, di mana bentuk-bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Dan yang terakhir, yakni adjudikasi, yakni penyelesaian melalui jalan pengadilan. Oke, yang kedua tentang asimilasi.
Asimilasi merupakan proses yang didahului dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat antara beberapa orang atau kelompok. Asimilasi juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses di mana kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing yang berbeda. Unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Bentuk akulturasi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Akulturasi bukan hanya dapat dilihat dari seni bangunan, melainkan bisa pula dilihat dari bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Terjadinya proses akulturasi dipengaruhi oleh penerimaan ataupun penolakan dari masyarakatnya. Setelah tadi kita membahas tentang bentuk hubungan sosial secara asosiatif, selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan sosial secara disosiatif. Nah, hubungan sosial secara disosiatif terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yakni persaingan, yakni persaingan adalah suatu proses sosial di mana orang secara perorangan atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Nah, persaingan masih dikategorikan sehat dan sportif di mana setiap pihak harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, yakni kontravensi. Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Proses sosial ini ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap seseorang atau suatu kelompok. Kontravensi adalah suatu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Sikap yang tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi suatu kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Sedangkan yang ketiga, yakni konflik. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Setelah menyimak materi tadi, coba sekarang lihat soal berikut ini. Nah, jawabannya adalah persaingan atau kompetisi karena dalam kasus tersebut kedua belah pihak bersaing secara sportif dan menerima hasil akhir baik menang maupun kalah. Nah, demikian tadi pemaparan tentang bentuk interaksi sosial. Yang pertama yakni bersifat asosiatif, yang kedua yang bersifat disosiatif. Yang asosiatif bersifat positif, kerjasama dan lain-lain. Yang kedua yang bersifat disosiatif, yang bersifat negatif, yang merusak seperti perpecahan dan lain-lain. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang keteraturan sosial, terus kita akan bahas status dan peran. Nah, untuk itu sampai jumpa minggu depan dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Dah.